Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Sehat? Sehat, Bu. Oke, sebelum kita mulai materi hari ini, alangkah baiknya Ibu minta salah satu untuk memimpin kita dalam doa. Kan? Baik, Guru, saudara-saudara sekalian, mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa dalam surga, terima kasih karena Bapa telah menjaga kami dari hari ke hari, dari istimewa pada pagi hari ini. Dan pada pagi hari ini juga ya Bapa, kami anak-anak-Mu serta Ibu mau belajar seperti biasa. Kiranya Bapa buka hati dan pikiran kami agar kami bisa mengerti apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru kepada kami. Ya Bapa dalam surga, hanya ingin doa dan permohonan kami dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat duduk, terima kasih. Baik, Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Adriana Kalanda, ada Ibu Anastasia Lerokodi, Ada Bu. Antonius Monen, Ada, Bu. Apriana Monen, Ada Bu. Ance Kakak, Ada Bu. Dedi Wardus Daraholo, Ada, Bu. Damaris Kakak, Ada Bu. De Solonika Bani, Ada Bu. Katrina Loganyete, Ada Bu. Noprianti Anggala, Ada Bu. Serviana Tomaina, Ada Bu. Serliana Afkaka, Ada Bu. Jenita Pedu, Ada Bu. Yohana Inakaka, Ada Bu. Juliana Inakaka, Ada Bu. Jonathan Kakak, Ada, Bu. Neni Dawa, Ada Bu. Imelda Inatama, Ada Bu. Magdalena Wolo, Ada Bu. Juliana Fadil. Ada Bu. Hadir semua ya. Ya. Baik, Bu senang ya semua hadir pada hari ini. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita menyanyikan lagu nasional. Belas
Nah, sebelum kita masuk tentang konsep dasar ilmu sejarah, punya pertanyaan. Apa tujuannya ya? Tujuannya pertama itu peserta didik mampu memahami konsep dasar ilmu sejarah sebagai bahan evaluasi, mengkaji peristiwa sejarah. Kedua, peserta didik dapat menunjukkan pentingnya konsep waktu dalam periodisasi sejarah. Tiga, peserta didik mampu menyusun cerita kedudukan manusia sebagai subjek sejarah dalam bentuk materi. Oke, sebelum kita membahas tentang apa tadi tentang konsep dasar ilmu sejarah, aku punya pertanyaan. Nah, di situ apakah kalian memiliki sejarah dalam kehidupan di keluarga? Pernah mengalami sejarah? Pernah. Apa? Misalnya masalah tanah, masalah adat. Masalah tanah, masalah Adat. ada lagi? Ada lagi yang mau itu dalam kehidupan keluarga? Kan masing-masing itu pasti punya masalah. Contohnya masalah apa saja? Atau pesta, atau Boleh. ya mereka dan macam-macam kita punya sejarah ya. Ya. Semua punya sejarah? Benar. Jadi itu seperti dari memiliki sejarah dalam kehidupan keluarga. Nah, kita lanjut. Tadi kita menjelaskan tentang konsep dasar ilmu sejarah. Nah, konsep dasar ilmu sejarah dibagi 4 poin. Nah, 4 poin. Yang pertama sejarah sebagai ilmu, yang kedua sejarah sebagai kisah, yang ketiga Sejarah sebagai peristiwa. sejarah sebagai peristiwa, dan 4 sejarah sebagai teknik. Nah, sebelum kita masuk ke 4 poin, menjelaskan 4 poin ini, kita ketahui dulu sejarah itu apa. Sejarah itu berasal dari bahasa Arab, yaitu sejarah yang berarti pohon waktu. Nah, dalam bahasa Inggris yaitu history yang berarti investigasi. Nah, apakah kalian sejarah itu kalian pernah mengalami sejarah? Tadi pernah apa itu? Contohnya sejarah itu apa? Misalnya cerita lama dan peristiwa terjadi pada masa lalu. Cerita lama atau peristiwa terjadi pada masa lampau. Itu salah satu contoh dari sejarah. Nah, sekarang kita masuk. Apa arti dari yaitu history yang berarti investigasi. Apa itu investigasi? Contohnya investigasi itu apa? Ayo, jawab. Baik, Ibu jelaskan ya. Investigasi itu salah satu contoh kita punya menyelidikkan masalah. Nah, contohnya polisi itu tangani pencuri. Terus ada pemaksaan. Kayak kemarin kita kan banyak kejadian-kejadian di SBD ya. Ya. Ada yang bawa lari anak orang tapi tidak disetujui. Tidak setuju. Nah, itu namanya investigasi. Gimana sampai sini? Paham tentang sejarah? Jelas? Oke, kita lanjut 4 poin ya. 4 poin tentang apa tadi? Sejarah sebagai ilmu. Atau ada yang mau bertanya tentang
Nah, pertama sejarah sebagai kisah. Sejarah dapat dijadikan sebagai ilmu karena menjadi sumber pengetahuan tentang apa yang terjadi pada masa lampau. Peristiwa pada masa lalu, disusun secara sistematis dalam melakukan penelitian sejarah, pengusahaan, metode ilmiah sangat diperlukan karena semua yang ditemukan dalam penelitian akan menjadi sebuah ilmu yang menentukan kondisi pada masa. Jadi dia punya tahapan. Tahapan pertama apa? Mengumpulkan sumber atau diskritik. Kedua apa? Meneliti sumber atau verifikasi. Ketiga, penafsiran sumber atau interpretasi. Ini interpretasi ya. Keempat, penulisan sejarah. Jadi ada 4 tahapannya. Nah, salah satu contoh dari sejarah sebagai ilmu itu ada yang tahu apa itu? Salah satu contoh. Coba. Ada contoh dari sejarah mengumpulkan sumber ini atau sejarah sebagai ilmu. Contohnya apa? Yang ada di sekolah sini. Contohnya, baik Ibu jelaskan ya. Contoh dari di sekolah sini Ibu mengajar di kelas 3. Nah, Ibu bawa materi sejarah juga ya. Contohnya. Nah, Ibu punya mata pelajaran yaitu Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tahun 1445. Nah, di situ kan punya sumbernya kan? Tidak mungkin Ibu langsung ngajar, tetapi harus punya sumbernya dan punya penelitian atau buat makalahnya gitu kan? Itu salah satu contoh dari sejarah sebagai ilmu. Sampai sini Pak? Paham? Jelas? Oke, sebelum kita lanjut nomor 2, silakan kalian baca ulang soal. Mungkin ada yang belum paham atau belum mengerti, boleh tanyakan. Jelas? Oke, kita lanjut nomor 2. Sejarah sebagai kisah. Nah, sejarah sebagai kisah apa itu? Nah, sejarah sebagai kisah adalah peristiwa yang terjadi pada masa lalu kemudian dikisahkan kembali dalam bentuk data. Nah, contohnya ada yang tahu? Contohnya itu apa? Silakan baca dulu dan pikirkan. Mungkin ada yang tahu? Silakan. Salah satu contohnya apa? Kisahkan. Nah, salah contoh dari Ibu tidak ambil jauh ya, salah contoh dari sini. Nah, misalnya kalian pernah ikut lomba? Pernah dapat juara 1 ya? Iya. Terus kedua, contohnya dulu kami di sini sekolah dan mungkin langsung seperti ini ya, masih sederhana. Dulu punya sekolah itu belum sampai ruangannya
sampai 5 tidak. Mereka itu masih satu ruangan, masih 2 ruangan, dan itu pun sekolahnya itu tidak seperti sekarang ya. Nah itu salah satu contoh dari sejarah sebagai kisah. Masih ada lagi yang belum paham? Paham? Jelas? Oke, kita lanjut nomor 3 ya. Nomor 3 apa? Sejarah sebagai peristiwa. Sejarah sebagai sebuah fakta yang hadir dari masa lalu, merupakan sebuah kejadian yang nyata dan benar-benar terjadi pada masa lalu. Nah di situ punya ciri-ciri sejarah sebagai peristiwa ada berapa di situ? Ada 2. Unik artinya menjadi penting dalam kehidupannya, baik pada masa tersebut atau bahkan yang akan datang. Lanjut nomor 4 ya. Atau contohnya. Jadi contohnya ini sejarah sebagai peristiwa. Contohnya di kelas ini, di sekolah sini, misalnya pemilihan ketua OSIS. Bisa. Pemilihan ketua OSIS. Tahu toh ketua OSIS? Nah itu salah satu contoh dari sejarah sebagai peristiwa. Terus kita lanjut di nomor 4. Apa tadi nomor 4? Sejarah sebagai seni merupakan suatu kemampuan menulis yang baik dan mengenai suatu kisah atau peristiwa di masa lalu. Sejarah sebagai seni merupakan suatu kemampuan menulis yang baik dan menarik mengenai suatu kisah atau peristiwa di masa lalu atau di masa lampau. Contohnya seni sebagai apa? Sejarah sebagai seni. Ada yang tahu salah satu contoh tradisi kita apa saja? Apa itu? Kayak apa? Tidak tahu? Seni itu kayak seni budaya ya, tapi ini ada berkaitan dengan sejarah. Apa itu salah satu contoh? Apa ya itu? Terus menari ya. Itu macam-macam itu punya banyak kan? Apa saja? Apa? Iya betul. Nah itu contoh dari sejarah sebagai seni. Nah sebelum kita lanjut di manusia sebagai subjek dan objek sejarah, apakah anak-anak sudah mengerti dari 4 poin tadi?
Manusia membuat keputusan melakukan tindakan dan menentukan arah sebuah peristiwa. Misalnya sudah? Sudah, Bu. Pertama, perilaku sejarah. Manusia membuat keputusan, melakukan tindakan, dan menentukan arah suatu peristiwa. Misalnya, Soekarno sebagai proklamasi kemerdekaan. Kedua, penulis sejarah. Manusia menuliskan atau menafsirkan dan merekonstruksi peristiwa yang sudah terjadi menjadi pengetahuan sejarah. Ketiga, pewaris sejarah. Manusia juga mewarisi, mempelajari, dan melanjutkan nilai-nilai dari sejarah untuk masa kini dan masa depan. Nah, contohnya pewaris, kalian punya sertifikat tanah. Itu salah contoh dari pewaris ya. Tahu pewaris itu? Tahu. Nah, itu mungkin itu sudah mati bawa lagi. Bukan, berarti ada gantinya. Jadi siapa yang dikasih orang tua, itulah dia yang pegang pewaris. Nah, itu arti dari atau contoh dari pewaris sejarah. Gimana? Masih bingung? Tidak. Ayo, biar kita sekarang melihat kita ice skating. Mari Kaisa. Kayak sudah mengantuk ini ya? Jadi biar kita lebih semangat. Bangun semua. Ice skating dimulai. 1, 2, 3. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk fokus. Melihat. Oke, silakan dulu. Terima kasih sudah semangat ya.
Sejarah umum objek sejarah terbagi menjadi dua. Yang pertama, objek materi. Kedua, objek formal. Objek material yaitu seluruh peristiwa masa lalu yang benar-benar terjadi. Misalnya, yang benar-benar terjadi. Contohnya di sini sekitar kita ada masalah, itu terjadinya perang. Ada yang potong leher, ada yang kita tahu masalahnya langsung ini toh. Kita di sini banyak ya. Sejarahnya kita ini, apalagi SBD jangan bilang lagi langsung ada perang potong orang. Itu juga fakta ya. Betul tidak? Betul ya. Itu salah satu contoh dari objek material. Sampai sini jelas? Nomor 2, objek formal yaitu cara pandang atau sudut pandang ilmu sejarah dalam meneliti peristiwa masa lalu. Jadi bukan hanya apa yang terjadi, tetapi juga bagaimana peristiwa diteliti atau ditafsirkan dan dijelaskan. Gimana? Jelas? Sudah paham? Atau ada yang mau bertanya? Silakan bertanya dari materi konsep dasar ilmu sejarah. Tadi ada berapa? Ada 4 poin. Terus bebasan itu ada bentuk objek sejarahnya. Mungkin kalian belum paham, boleh tanyakan. Ibu kasih waktu 2 menit ya. Silakan kalian ingat tadi. Ada? Berarti sudah jelas ya? Atau mungkin ada ya pengertiannya tadi, salah satu contohnya tadi apa, kalian belum mengerti, tanyakan di bagian mana tadi. Boleh tanya ya? Silakan. Masih listrik ya? Oke, kalau tidak ada lagi yang bertanya, sudah jelas semua? Sudah mengerti? Baik, Ibu kasih tugas. Tugasnya itu tugas kelompok. Ya? Silakan pilih sendiri kelompoknya. 4 kelompok ya? Angkat kursi.
Sudah bentuk kelompok? Sudah. Oke, Ibu bantukan. Silakan masing-masing kelompok diskusi ya, jangan kerja sendiri. Iya, Bu. Pak, Paham, Bu. diskusi di mana? Iya, Jangan Bu. ambil sendiri, kerjakan sendiri, tidak boleh. Harus diskusi. Namanya kelompok itu berarti kerjasama. Kerjasama. Gimana soal jelas? Jangan lupa tulis nama-nama kelompok ya. Diskusi ya. Iya, Jangan Bu. kerja sendiri.
Gimana, ada soal sulit? Berarti jelas ya? Ayo, speaking lagi satu kali. Baru.
Mungkin ada yang sudah? Kelompok 1 atau kelompok 2, silakan. Kelompok 1, maju. Silakan di kelompok lain perhatikan di depan. Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Dan untuk itu, izinkan kami untuk memperkenalkan nama kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Seriana Abukaka. Saya sebagai moderator. Nama saya Desaronika Bali. Nama saya Nurjanti Abdullah. Nama saya Yuliana Inakani. Nama saya Yohana Inakaka. Jadi baik, saya akan mempersilahkan yang membaca pembawa materi. Satu, jelaskan tiga unsur penting dalam sejarah. Tiga unsur penting dalam sejarah. A. Waktu menjadi unsur utama karena setiap peristiwa sejarah selalu terjadi pada masa tertentu. B. Tempat atau latar geografis. Tempat memengaruhi perjalanan sejarah, misalnya kondisi geografis, letak strategis atau kekayaan alam dapat menjadi faktor munculnya peristiwa penting. D. Manusia atau pelaku sejarah. Manusia adalah subjek utama dalam sejarah karena mereka yang menjalani dan menciptakan peristiwa. Soal kedua, jelaskan mengapa manusia memiliki peran penting dalam sejarah. Menurut kami, memiliki peran penting dalam sejarah karena manusia adalah pelaku utama sekaligus penulis sejarah. A. Manusia subjek sejarah, yaitu semua peristiwa sejarah lahir dari tindakan, keputusan dan interaksi manusia. Tanpa manusia tidak akan ada peristiwa yang bisa disebut sejarah. Misalnya, proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi karena adanya tokoh-tokoh seperti Soekarno Hatta. B. Manusia sebagai objek kajian sejarah. Sejarah mempelajari perkembangan kehidupan manusia dari masa lalu, baik dalam aspek politik, sosial, ekonomi maupun budayanya. C. Manusia sebagai pewaris dan penulis sejarah. Manusia berperan mewariskan pengalaman dan pengetahuan dari masa lalu kepada
Generasi berlatihnya melalui contoh tradisi lisan maupun menghilangkan budaya. Jadi baik, jika ada yang mau bertanya, waktu dan kesempatan kami persilahkan. Ada yang mau bertanya? Silakan bertanya. Tidak ada. Jika tidak ada yang mau bertanya, kami akhiri. Sekian dan terima kasih. Silakan duduk. Ada yang mau bertanya? Tepuk tangan buat kelompok 1. Oke, lanjut kelompok 2. Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami dari kelompok 2. Untuk itu, izinkan kami untuk memperkenalkan nama kami masing-masing. Nama saya Nurul Awa, saya sebagai moderator. Nama saya Apriana Mone sebagai pembantu. Nama saya Adriana Talanta. Nama saya Katrina. Nama saya Septiana Taulina. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk itu, saya mempersilahkan teman saya Bang Putri untuk membaca hasil diskusi kami. Soal nomor 1, jelaskan konsep perubahan dan perkembangan dalam sejarah. Jawaban 1. Konsep perubahan dan perkembangan sejarah. Ada 2 pertanyaan. Pertama, perubahan dalam sejarah. Perubahan adalah peristiwa berganti keadaan dari satu bentuk ke bentuk lain. Kedua, perkembangan dalam sejarah. Perkembangan adalah proses menuju keadaan yang lebih maju, teratur, dan kompleks. Soal kedua, jelaskan pengertian sejarah menurut Sartono Kartodirjo. Saya akan menjawab soal nomor 2. Menurut Sartono Kartodirjo, seorang sejarawan Indonesia terkemuka, sejarah adalah rekonstruksi peristiwa masa lampau yang disusun secara ilmiah dengan memperhatikan perspektif zaman sekarang untuk memahami dinamika kehidupan masyarakat dari waktu ke waktu. Lebih baik jika ada yang bertanya dari kelompok lain, kami persilahkan atas waktu dan kesempatan. Berikan contoh dari konsep kedua. Terima kasih karena sudah memberikan pertanyaan. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Baik, saya akan menjawab dari kelompok 3. Contohnya, perubahan dari sistem pemerintahan kerajaan ke sistem pemerintahan Republik Indonesia setelah Proklamasi 1945. Apakah sudah jelas? Jelas. Kelompok lain ada lagi? Kelompok 4. Jelas, Bu. Baik, jika sudah tidak ada yang bertanya, kami akhiri presentasi ini. Terima kasih. Gimana pertanyaan tadi? Sudah puas? Puas. Yang lain? Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada. Silakan. Coba baca ulang tadi soal, jangan sampai belum puas ini jawabannya. Contohnya, Lalu perubahan perhatikan dari yang sistem pemerintahan kerajaan ke sistem pemerintahan Republik Indonesia setelah Proklamasi 1945. Gimana? Jelas. Puas pertanyaannya?
Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 3 ini mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri masing-masing. Nama saya Teddy Wardus Darabo. Nama saya Anak Sacara Pade. Nama saya Kalian aku. Nama saya Ferdinand. Nama saya Yudha dari Jakarta. Itu saya persilakan nama Bapak. Soal nomor 1, jelaskan sumber sejarah berdasarkan jenisnya. Jawaban, jenis sumber sejarah. Sumber primer, sumber sejarah primer yaitu berbentuk pernyataan saksi ketika melihat langsung suatu peristiwa. 2. Sumber sekunder, sumber sejarah sekunder merupakan saksi langsung atau saksi pandangan. Misalnya, saksi yang tidak ada fisiknya di suatu peristiwa. Soal kedua, jelaskan sumber sejarah berdasarkan deskripsi. Sumber sejarah berdasarkan bentuknya dibagi menjadi 3. 1. Sumber lisan. 2. Sumber tertulis. 3. Sumber benda. Sumber lisan merupakan keterangan atau cerita dari orang yang mempunyai atau mengalami langsung suatu peristiwa sejarah. Sumber tertulis merupakan berupa catatan atau tertulis yang ditinggalkan oleh manusia pada masa lalu. Sumber benda. Metafakt adalah merupakan pengalaman fisik dari masa lalu yang bisa mengalahkan menunjukkan bukti sejarah. Contohnya, wawancara dengan pelaku sejarah, jadi karakter atau kesaksian terang-terang. Contoh kedua, jadi senjata, perhiasan, pakaian tradisional, patung, bangunan, dan sejarah. Dari kelompok lain ada yang bertanya? Silakan. Ada yang mau bertanya? Baik, kalau ada yang mau bertanya. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada. Tepuk tangan buat kelompok. Kelompok 4 sudah siap? Siap. Silakan maju di depan. Selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dalam buku Empat ini mempresentasikan hasil diskusi kami yang pertama-tama dilakukan mandiri dan sama harga dan bebas yang terbaik. Menurut saya Aida Kakak adalah mandiri. Saya berkata. Nama saya ini sama misalnya pertama mandiri.
A. Mengumpulkan sumber statistik, yaitu menemukan dan mengumpulkan sumber-sumber sejarah. B. Kritik sumber verifikasi, yaitu menilai sumber sejarah apakah asli, valid, dan dapat dipercaya. C. Penafsiran interpretasi, yaitu menafsirkan makna dan kata yang sudah diuji kebenaran. D. Penulisan sejarah historiografi, yaitu menyusun dan menuliskan hasil penelitian dalam bentuk karya sejarah. Jawaban soal nomor 2. Jelaskan pengertian tahap verifikasi dan interpretasi dalam penelitian sejarah. A. Verifikasi itu sumber. Verifikasi merupakan tahap penelitian dan menguji keaslian seperti kebenaran juga sejarah yang telah ditemukan. Soal B. Tahap interpretasi penafsiran, yaitu tahap penafsiran dan pemberlakuan pada fakta sejarah yang sudah lolos verifikasi. Apakah menemukan dan bertanya? Saya dari pemirsa ingin bertanya, berikan contoh dari langkah penelitian sejarah. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Mencari sikap di perpustakaan, wawancara dengan pelaku sejarah, atau meneliti peninggalan benda bersejarah. Bagaimana yang bertanya? Jelas? Saya dari kelompok 2 ingin bertanya, tolong jelaskan Jelaskan ulang nomor 2 bicara sedikit. agak keras ya. Soal nomor 2, jelaskan pengertian tahap verifikasi dan interpretasi dalam penelitian sejarah. A. Tahap verifikasi kritik sumber. Verifikasi merupakan tahap penilaian dan menguji keaslian serta kebenaran sumber sejarah yang telah ditemukan. B. Tahap interpretasi penafsiran, yaitu tahap menafsirkan dan memberi makna pada fakta-fakta sejarah yang sudah lolos verifikasi. Apakah sampai dengan sudah jelas? Masih ada lagi? Ada kelompok 4, kelompok 3. Tolong jelaskan ulang nomor 1. Ulang. Soal nomor 1, tuliskan urutan langkah-langkah dalam penelitian sejarah. Jawaban 1. Langkah-langkah penelitian sejarah. A. Mengumpulkan sumber statistik, yaitu menemukan dan mengumpulkan sumber-sumber sejarah. B. Kritik sumber verifikasi, yaitu menilai sumber sejarah apakah asli, valid, dan dapat dipercaya. C. Penafsiran interpretasi, yaitu menafsirkan makna dan data yang sudah diuji kebenaran. D. Penulisan sejarah historiografi, yaitu menyusun dan menuliskan hasil penelitian dalam bentuk karya sejarah. Apakah ada yang bertanya? Sudah jelas. Baik, kami akan Ada lagi? kurang jelas nomor 1. Suaranya agak keras lagi atau agak sedikit?
Biar kelompok lain itu tolong perhatikan di depan, dengar baik-baik supaya apa yang kalian belum mengerti boleh tanyakan. Paham? Paham. Oke, lanjut. Soal nomor 1, tuliskan urutan langkah-langkah dalam penelitian sejarah. Jawaban 1. Langkah-langkah penelitian sejarah: A. Mengumpulkan sumber evangelistik, yaitu menemukan dan mengumpulkan sumber-sumber sejarah. B. Kritik sumber verifikasi, yaitu menilai sumber sejarah apakah asli, valid, dan dapat dipercaya. C. Penafsiran interpretasi, yaitu menafsirkan makna dan data yang sudah diuji kebenaran. D. Penulisan sejarah historiografi, yaitu menyusun dan menuliskan hasil penelitian dalam bentuk karya sejarah. Apakah ada yang mau bertanya? Sudah jelas. Baik, kami akan mengakhiri materi kami. Saya kira. Gimana pertanyaan? Tadi sudah jelas? Jelas. Yang lain? Jelas. Sudah puas jawabannya? Puas. Puas? Ya, Bu. Berikan tepuk tangan buat kelompok. Oke, udah lagi nih apa mau skripsi ya, mulai lagi sudah mau akhir ya, biar kita Ya, Bu. satu lagi. Boleh, Pak. Udah. Maju sudah. Tepuk ice drinking. You are the best. I am the best. We are the best. Yes, yes, yes. Satu kali lagi. Tepuk ice drinking. You are the best. I am the best. We are the best. Yes, yes, yes. Suara dulu. Baik, sebelum kita Ibu minta salah satu untuk menunjukkan hasil sejarah. Ada Bu. Kenapa ini siapa tadi? Apriana Moda. Kesimpulan, dengan demikian mempelajari sejarah bukan hanya mengenal masa lalu, melainkan juga menumbuhkan rasa cinta tanah air, memperkuat identitas bangsa, dan memotivasi generasi penerus untuk membangun kehidupan yang lebih baik.
tentang konsep dasar ilmu sejarah ya. Jadi sampai di sini saja. Mungkin sebelum kita mulai pulang atau istirahat, ibu bisa salah satu dokumen kita. Anak-anak tolong berdiri dan tenangkan dirinya dalam ibadah Tuhan. Jadi mata. Jadi baik ibu serta teman-teman sekalian, marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, terima kasih karena Bapa dalam bicara kami dari awal KBM hingga akhir KBM. Ya Bapa, terima kasih karena KBM kami sudah selesai dan Bapa berkati kami agar kami bisa mengerti apa yang disampaikan Ibu Guru kepada kami. Bapa dalam surga, hanya ini doa dan permohonan kami dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Silakan dulu. Oke, materi kita sudah selesai ya. Dan saya pesankan itu anak-anak tolong rajin datang sekolah, rajin belajar, semangat terus apapun itu ya. Ya. Dan ingat jaga kesehatan, terutama jaga kesehatan. Ya, Bu. Ya. Ya, Bu. Rajin terus datang sekolah dan ingat belajar baik-baik. Terima Sama-sama. Selamat siang. siang, Bu.